Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, sekarang kita ada di lokasi Sendang Seloguno. Sekalian itu adalah nama dukuh ini, termasuk namanya Dukuh Seloguno dalam wilayah Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Dan mari kita akan melihat apa yang ada di wilayah Seloguno, utamanya yang ada di Sendang Seloguno ini. Dan ini kita disambut dua patung, yang satu di situ tertulis Citraguno. Citraguno ini adalah wujud lain atau nama lain daripada Dewa Ganesha kalau di dalam Hindu. Karena kita orang Jawa mengenal Citraguno, ya. Citra itu adalah karakter, atau bahwa jangan melihat bentuknya, jangan melihat segi fisiknya, tapi kegunaannya, manfaatnya. Dan ini kita kenal sebagai dewa pengetahuan. Demikian dengan Citrawati. Citrawati ini adalah ibu daripada Citraguno itu sendiri. Dia kita kenal dengan Citrawati, orang Jawa, dan dia berkomitmen di dalam hal kesejahteraan, utamanya dalam sandang pangan, membawa kedamaian. Nah, mari kita masuk ke dalam. Ini sudah dibangun, ditata agar lebih nyaman, lebih mudah. Waktu dulu kan masih batu-batu, licin, tapi ini sudah ditata. Bapak almarhum Katung Harmadi. Nah, ini adalah yang dikenal dengan nama Sendang Seloguno. Nah, ini Sendang Seloguno. Dan sendang ini ada asli seperti ini. Bahkan sejak saya kecil, bapak saya, kakek saya, ya seperti ini bentuk aslinya. Sedangkan rumah-rumah ini atau pelindung ini adalah dibangun memang baru-baru berapa tahun, ya 4 sampai 5 tahun kemarin. Ini bentuk Sendang Seloguno. Dan ini baik kemarau tidak pernah kering, selalu ada airnya. Ini di tahun kira-kira 900-an ya. 900 ini ada tempat mandi untuk minum warga di sini. Ini bentuknya. Ini ceritanya agak panjang. Waktu itu ada seorang namanya Danyang. Danyang itu seperti hampir aku, tapi lebih wilayahnya lebih kecil, namanya Danyang Logawi. Dia punya putra namanya Joko Lodang. Dan katanya Joko Lodang itu adalah putra daripada Sunan Bonang. Waktu itu Joko Lodang sudah dewasa bersama ayahnya untuk menggantikan posisinya sebagai Danyang atau pemimpin di wilayah Pedanyangan Logawi. Dia dikasih tahu, le lamun siro mengkuni tlatah, siro goleo garwo minangka kanggo jajaran uripmu. Dia diberi pesan sama bapaknya sebelum menjabat sebagai Danyang atau pimpinan Pedanyangan di situ, wilayah itu, dia disuruh mencari seorang istri sebagai pendamping hidup untuk mengatur rakyatnya atau kawulane. Nah, maka berjalannya Joko Lodang. Kalau Logawi itu ada di sebelah barat sana, kurang lebih ada 5 sampai 7 kilo dari sini. Berjalan, waktu itu masih hutan katanya, begitu ceritanya. Dia sampai di situ ada namanya Kerapyak. Lalu dia berhenti, dia melihat wanita. Seorang gadis, lalu sulit, waktu itu kemarau, sulit mencari air. Lalu ada apa kok kamu kelihatan bingung seperti itu? Ini mau cuci tapi airnya kering. Waktu itu belum ada sumur, yang ada di sungai yaitu jurang ya. Kebetulan kering. Terus dia ada tergerak hatinya untuk menolong. Dia membawa semacam cis itu pusaka kecil
kecil sekira ini, lalu dia ditancapkan di salah satu bongkahan batu. Begitu ditancapkan terus diambil, keluarlah mata air. Ya di sini nih kata ini batu besar ini. Nah ini batu. Maka terbentuklah suatu tempat yang dinamakan sendang seperti ini. Nah, dan sendang ini dialirkan untuk ya lebih praktis, dibuatlah suatu tempat untuk mandi, untuk cuci. Mari kita ke sini. Dan perlu dipahami ini masih asli, pohon-pohonnya ini asli ya. Dipertahankan oleh masyarakat sini. Selain untuk tempat berteduh, kelihatan juga rimbun, adem, ini tempat asli. Nggak sembarangan ini ditebang, nggak boleh. Nah ini tempat untuk mandi. Nah ini sebenarnya ini memang baru, waktu itu ini masih seperti Blumbang gitu juga. Ini juga patung yang di dalam bahasa Jawa batu itu adalah selo, dan guno itu guna, berguna ya, untuk cuci, untuk mandi, untuk macam-macam kebutuhan air. Nah ini ada untuk aliran air dari sendang utama tadi ke sini. Ini juga aneh. Dia salah satu sesepuh sini, suatu malam dia itu seperti dibangunkan. Waktu ini masih belum ada, ini masih baru semua, ini masih baru. Itu dibangun suruh ke sini, diberi ini dia untuk apa? Ternyata dia itu diberi petunjuk untuk ya kalau kita kenal biar itu membangun, membenahi tempat ini, tapi rajin dan itu sebagai tempat untuk pancurannya. Jadi ini itu bukan semen, itu entah batu mungkin. Dan ini juga betul-betul dihormati sama orang sini, nggak dibuat mainan. Inilah, ini ada bagian daripada sendang selo Guno yang ada di wilayah Perning ini. Dan biasanya kalau ada orang mau mencalonkan diri sebagai pejabat, baik itu DPR, kepala desa, macam-macam itu malam-malam, tapi malamnya ini hari Kamis Kliwon, malamnya itu mandi di sini. Oke, pemirsa yang saya cintai, sebagai pelengkap daripada apa yang ada di Sendang Selo Guno ini masih ada di lokasi. Ini ada tempat peninggalan ya, namanya peninggalan. Di sini waktu itu putra Danyang Logawi yang namanya Joko Lodang itu juga punya setingkat paman, namanya Ki Ageng Selo. Jadi Ki Ageng Selo itu satu perguruan dengan Ki Danyang Logawi tadi. Dia bertemu di sini, omong-omongan diarahkan untuk mencapai tataran hidup yang lebih baik. Nah, di sini namanya Wejangan Ki Ageng Selo. Dulu waktu saya masih tahu, saya pernah ada semacam seperti dampar di sini. Cuma nggak tahu kemana, mungkin sudah hilang secara goib atau bagaimana, dan saya yakin tidak diambil orang atau memang ada di dalamnya ini. Nah, mari kita. Ki Ageng Selo itu adalah satu perguruan dengan Ki Danyang Logawi. Ini masih satu perguruan dan berarti sama Joko Lodang itu keponaan gitu ya. Jadi anak daripada adik seperguruannya. Di sini diwejang untuk mencapai tataran hidup yang lebih baik, menjadi seorang pemimpin. Itulah sebabnya kalau ingin jadi pemimpin biasanya itu ritual di sini, merayakan di sini. Dan sabab atau manfaat itu masih terpengaruh sampai sekarang. Dan saya itu sering kali, bukan cuma sekali, berulang kali mengantarkan. Ada saudara, teman yang mau menjabat, ingin mencalonkan diri apa ke sini. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah inilah, ini adalah dampar wejangan Ki Ageng Selo, di mana ini ada tuntunan hidup yang menjadi seorang pemimpin yang baik untuk menata masyarakat yang sejahtera gitu. Dan ini masih
seringkali kalau kita memang diridhoi sama Allah, bisa baik mendengar atau pejangan dari Ki Ageng Selo sendiri. Ini dulunya nggak seperti ini seperti kolam juga, kolam. Ya, ini ada kolam dan masih ada peninggalan-peninggalan yang bisa kita lihat. Ya, ini lempengan batu. Ini memang secara lahiriah kita melihat lempengan batu. Sebenarnya ini begini ceritanya. Begitu ini sudah rame, ternyata namanya jaga manusia. Ada juga seorang pemuda yang ada perempuan mandi itu dia mengintip. Ternyata apa? Dia itu secara iseng, kalau dulu namanya bebet. Bebet itu adalah semacam jarik yang dipakai laki-laki, namanya bebet. Itu dititipkan atau ditaruh di tempat wanita yang cuci tadi, yang mandi tadi. Lalu sama perempuan tadi, bebetnya tadi itu dilempar sambil marah. Lalu apa? Entah karena memang sudah kehendak ilahi, bebetnya itu menjadi lempangan batu seperti ini. Ini adalah bebet atau ya jarik untuk laki-laki itu. Mungkin ini namanya batu bebet itu ya, ini namanya batu bebet. Nah, kalau sama perhatikan betul-betul, ini adalah seperti apa? Ini seperti mata. Nah, ini kan seperti mata. Ini seperti mata gitu. Ya, waktu itu belum aus, nah itu memang ini seperti, sebenarnya bukan buaya, tapi sejenis biawak yang lebih besar, namanya beketung. Jadi biawak atau nyambi itu kalau besar namanya beketung. Ini namanya batu nyambi atau batu beketung. Ini juga begitu ceritanya. Jadi ketika Kanjeng Sunan mau wudhu, airnya kan harus bersih dulu, nggak boleh dikotori, dinajisi. Ternyata ada salah satu beketung atau nyambi itu mandi. Ya mungkin karena memang punya karomah, bisa ngomong sama manusia, Kanjeng Sunan itu. Ya. Lalu ditanya, apa kamu tadi sudah masuk ke air kubangan? Tidak, betul. Akhirnya karena kena sapapnya Kanjeng Sunan, akhirnya dia menjadi batu. Ya, seperti ini namanya watu nyambi atau watu beketung. Saya akan cerita juga sedikit. Ini juga baru saja, belum ada 2 tahun. Waktu itu beliaunya masih hidup, namanya Bapak Kacung tadi. Suatu malam dia mendapat firasat untuk membangun tempat ini. Ya dikasih atap seperti ini, dan Pak Kacung tidak melakukan. Terus tepat malam Jumat Mas sore itu ada ular besar terlihat di sini, itu mengitari sini. Itu banyak orang yang melihat waktu itu, besar sekali, sejenis ular kalau biasa piton, tapi orang Jawa sowo, namanya sowo pari. Allah, sowo pari besar sekali itu, terlihat di sini. Dan itu setelah itu Pak Kacung ke sini, begitu Pak Kacung ke sini itu nggak terlihat. Dan saya nggak tahu waktu itu dikasih apa Pak Kacung, ternyata terus dibangun tempat ini. Dan ini tempat setiap tahun diadakan wayangan di sini, kadang-kadang dua kali. Nah ini tempatnya waktu itu. Dan ular itu juga diwujudkan dalam bentuk patung di sana, besar sekali. Ya seperti itu ularnya. Banyak masyarakat yang melihat.